Dalam Matius pasal 24 ayat 36, dari ayat ini menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak tahu tentang kapan hari kiamat. Kalau hanya Bapa sendiri yang tahu, maka seharusnya Tuhan Yesus juga harus tahu, karena mereka adalah satu. Ya, ini yang sudah saya jelaskan tadi, ada ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Ada yang menunjukkan kealahan Yesus. Kita sudah mendengarkan bagaimana cuplikan videonya. Ada satu pertanyaan yang cukup menarik ditanyakan kepada pendeta Ezra Soru ini. Kenapa Tuhan Yesus itu tidak tahu hari kiamat? Jadi pendeta aja agak ragu menjawab pertanyaan jemaatnya. Tidak mungkin tidak dijawab. Sedangkan Ezra Soru ini adalah pendeta senior. Jadi pendeta Ezra Soru ini mengatakan, ada saatnya Yesus itu menunjukkan kemanusiaannya, ada saatnya Yesus ini menunjukkan ketuhanannya. Mungkin ketika ditanya tentang hari kiamat, Yesus ini lagi menunjukkan kemanusiaannya, makanya dia tidak tahu kapan hari kiamat itu terjadi. Jadi buat teman-teman di sini, konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu sampai hari kiamat tidak akan pernah selesai. Jadi jangan kemana-mana dulu, silahkan nonton sampai selesai agar kita tidak gagal paham. Tapi sebelum kita lanjutkan, silahkan dukung channel ini dengan cara tekan tombol subscribe-nya, bunyikan tanda loncengnya, dan silahkan dibagikan videonya. Selamat menyaksikan. Dalam Matius pasal 24 ayat 36, dari ayat ini menyimpulkan bahwa Tuhan Yesus sendiri tidak tahu tentang kapan hari kiamat. Kalau hanya Bapa sendiri yang tahu, maka seharusnya Tuhan Yesus juga harus tahu, karena mereka adalah satu. Ya, ini yang sudah saya jelaskan tadi, ada ayat-ayat yang menunjukkan kemanusiaan Yesus. Ada yang menunjukkan kealahan Yesus. Ya. Nah, Matius 24 ayat 36 itu mengatakan Yesus tidak tahu, ya sudah, gampang saja menyelesaikan masalah seperti itu dalam urusan Yesus sebagai manusia. Kalau Yesus sebagai Allah, kalau kita melihat misalnya di dalam Yohanes pasal 21, ketika Tuhan Yesus bertanya, Simon, apakah engkau mengasihi aku? Ya, lalu Simon bilang, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Lalu Tuhan tanya lagi, kedua, ketiga. Nah, lalu sampai pada pertanyaan ayat 17, pertanyaan ketiga, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan dia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu aku mengasihi engkau. Engkau tahu segala sesuatu. Kita tahan sejenak penjelasan dari pendeta Ezra Soru. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah dengan sebutan Tuhan kepada Yesus. Di dalam bahasa aslinya, Yesus itu tidak pernah disebut Tuhan. Karena Tuhan itu adalah Theos, tapi Yesus itu disebut Tuhan, yaitu Kurios. Jadi Yesus belum pernah sekalipun disebut para murid dan para pengikutnya itu Tuhan, tapi disebut Tuhan menggunakan kata Kurios. Ini yang perlu digarisbawahi ini, penjelasan dari pendeta Ezra Soru ini. Kita lanjutkan. Di dalam bagian Injil Yohanes yang lain dikatakan bahwa tidak perlu juga manusia memberitahu hal kepada dia, karena dia tahu apa yang ada di hati manusia. Ya, jadi kalau ada ayat-ayat yang menunjukkan Yesus itu tahu semua, ya gampang, itulah kealahan. Tapi Matius 24 ayat 36, kok Yesus tidak tahu hari kedatangannya? Itu kemanusiaannya. Jadi baca Alkitab, ini karena masalah duinatur Yesus. Yesus itu Allah, tapi juga manusia bersatu dalam satu pribadi. Karena itu dalam satu pribadi, maka hanya satu kesadaran. Ada kealahan, ada kemanusiaan dalam satu pribadi, satu kesadaran. Maka tidak bisa dua kesadaran sebagai Allah manusia muncul bersamaan, tidak. Maka satu kesadaran, kadang-kadang kealahannya yang tampil, kadang-kadang kemanusiaannya yang tampil. Kapan tampilnya? Rumusnya apa? Tidak tahu. Karena ini pribadi yang unik, kita tidak tahu apa-apa. Tapi kita hanya bisa melihat bahwa kadang-kadang muncul kata-kata, atau muncul perbuatan, atau muncul sesuatu yang dia lakukan yang cocok dengan kemanusiaan. Tapi ada kata-kata, ada perbuatan, atau tindakan-tindakan yang cocok dengan kealahan. Nah, tinggal kita melihat hal-hal itu saja. Jadi, sebenarnya kalau memahami prinsip semacam itu gampang menjawab berbagai macam keberatan tentang ketuhanan atau kealahan Yesus Kristus. Ya. Berarti yang muncul di sini kemanusiaannya Ya, Yesus. ya. Jadi dia tidak tahu kapan hari kiamat. Ya, tapi kalau sebagai Allah pasti tahu. Sebagai Allah Tapi itu dicatat dalam konteks kemanusiaan. Kita sudah mendengarkan bagaimana selengkapnya penjelasan dari pendeta Ezra Soru ini. Kenapa Yesus itu tidak tahu hari kiamat, padahal dia sendiri adalah Tuhan. Jadi jawaban dari pendeta Ezra Soru ini di luar prediksi BMKG, di mana pendeta Ezra Soru mengatakan, ada saatnya Yesus itu menunjukkan kemanusiaannya,
ada saatnya Yesus itu menunjukkan ketuhanannya. Ini yang perlu kita garis bawah ini. Ada saatnya menunjukkan kemanusiaan, ada saatnya menunjukkan ketuhanannya. Mungkin ketika ditanya tentang hari kiamat ini, Yesus ini menunjukkan kemanusiaannya, bukan menunjukkan ketuhanannya. Jadi inilah bahayanya kalau kita itu bertuhan kepada manusia, sedangkan yang kita tuhankan ini adalah utusan untuk kaum Bani Israel. Karena Yesus sendiri mengatakan di dalam Alkitab, aku hanya diutus kepada domba-domba yang tersesat dari kaum Bani Israel. Beberapa kali Yesus itu menyebutkan bahwa dia itu adalah utusan. Tidak pernah Yesus itu mengatakan dirinya Tuhan. Kemudian kalau kita bahas tentang Alkitab, di mana Alkitabnya menjadi pedoman buat orang Kristen ini, kitab sucinya, ini sangat banyak sekali bertentangan dengan ilmu pengetahuan. Dari sisi mananya Yesus itu Tuhan? Kemudian kalau penjelasan Pendeta Esra Soru, ini di luar prediksi BMKG. Di sini menunjukkan kemanusiaan, di sini menunjukkan ketuhanan. Mungkin cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.